warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang URL dan form. Materi yang akan kita pelajari adalah mengenal URI pada kode igniter, kemudian URL helper, ada juga form helper, dan terakhir adalah form validation library. Jadi ada dua helper dan satu library yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Oke. CI memiliki aturan, yaitu misalnya saja kita punya URL localhost CI berita tambah 123, maka localhost itu adalah alamat server, CI itu adalah folder, berita itu adalah controller, edit itu adalah fungsi, dan 1 itu adalah parameter pertama, 2 itu adalah parameter kedua, dan 3, 4, dan seterusnya itu adalah parameter juga, dan seterusnya ya. Oke. Selanjutnya kita akan belajar tentang ini ada di fungsi anchor. Fungsi anchor ini adalah fungsi yang terdapat di URL helper ya, URL helper. Tugasnya adalah untuk membuat link ya. Pada fungsi anchor ini ada 3 parameter. Yang pertama adalah URI yang akan ditampilkan, kemudian judulnya, tulisannya ya, jadi tulisan dari link nanti seperti apa, kemudian atributnya ya, itu untuk tambahan. Misal kita mau membuat echo anchor mahasiswa edit ya, maka ini adalah URI-nya. Ini adalah URI-nya, dimana nanti akan menghasilkan ya, tidak hanya mahasiswa edit tapi juga sudah dilengkapi dengan HTTP, localhost, CI, dan seterusnya ya. Sedangkan edit di sebelah sini, edit sebelah sini itu apa, tulisan yang akan ditampilkan ya di sini. Oke. Sama kita juga bisa membuat link yang dilengkapi dengan parameter ya, sama. Nah, di sini juga ada contoh parameter tambahan ya. Kalau ada parameter tambahan seperti ini, maka nanti di URL yang terbuat adalah nanti berisi tambahan tulisan kelas sama dengan btn seperti itu. Atau juga pada fungsi yang kemarin kita buat, yaitu untuk tabel di sini. Misalnya ada add row, kan ini di depannya pakai echo di sini ya. Nah, ini tidak pakai echo tapi kita langsung tambahkan pada add row yang ada di tabel helper. Oke. Maka nanti pada tabel akan dibuatkan URI berita edit 1. Dan mungkin ini ya, parameter terakhir ini nanti akan kita sesuaikan dengan row ID ya, row ID, sehingga nanti berita edit 1 ini disesuaikan dengan ID yang ada. Jadi kalau baris pertama ya ID-nya berapa, 2 berapa, sehingga nanti kita bisa mengambil data sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini ada yang perlu untuk diperhatikan, bahwa pada bagian config TTP/HP kita perlu mengatur URL ya, base URL ya. Base URL-nya ditulis HTTP localhost CI. Nah, ini dilakukan agar
dalam URL yang terjadi itu memang betul-betul tertulis localhost CI. Ya. Kemudian di sini indeks PHP, index page itu dikosongi. Ya, ini cuma petik-petik ya, bukan petik 2 tapi petik 1, petik 1 jadi kosong. Nah, ini akan bisa menghilangkan tulisan indeks yang ada di sini. Gitu. Jadi hanya tertampil localhost CI, berita dan seterusnya. Nah, ini adalah fungsi edit. Kita lihat sekarang fungsi edit itu ada parameter. Inilah yang disebut dengan parameter. Kalau tadi kita lihat kita punya parameter ada setelah edit itu ada 1, 2, 3. Nah, ini adalah parameter pertama. Ya, parameter pertama. Di sini kita lihat ada variabel namanya ID. Berarti nanti $id ini akan berisi angka 1. Kenapa? Karena tadi tulisan di belakang edit itu adalah 1. Kalau di belakang edit itu tulisannya 2, maka nanti ID ini juga berisi 2. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, di sini ada tulisan sama dengan kosong, ya, petik-petik. Sama dengan petik-petik ini artinya kalau seandainya fungsi edit ini tidak disertakan dengan parameter, maka dianggap ID itu adalah isinya kosong. Begitu. Oke. Nah, tadi kan parameter yang ditulis adalah 1 ya. Jadi nanti ID ini isinya 1. Sehingga pada bagian ini, pada saat mengambil data, itu ID berisi 1 ya, dan diisi pada berita. Kemudian langsung bisa ditampilkan. Oke. Jadi ini tadi yang penting adalah kita paham mana yang disebut dengan parameter di sini. Oke. Selanjutnya, untuk membuat form itu kita bisa menggunakan yang namanya form helper. Form helper ini punya banyak fungsi. Ini baru sebagian fungsi yang ada yang mungkin akan kita pakai. Ya, form open di sini dipakai untuk membuat tag HTML form. Ya, form. Nanti kita bisa lihat hasilnya. Kemudian ada form close. Ini dipakai untuk membuat tag close untuk form. Kemudian ada form open multipart, sama seperti form open, cuma nanti dia akan ditambahkan atribut multipart. Kemudian yang paling sering dan nanti akan kita buat adalah form input. Ya. Sedangkan yang lainnya, yang menarik, coba saudara baca di user guide, itu adalah penggunaan dari form dropdown. Ya. Ini akan sangat memudahkan. Oke, selanjutnya. Nah, untuk menggunakan form helper, maka ini harus diaktifkan terlebih dahulu form helpernya. Ya, kita tuliskan di fungsi edit ya, karena kita akan menggunakan form helper ini untuk menampilkan form edit. Ya, jadi nanti di view berita edit ini akan kita membuat inputan menggunakan form. Oke. Begini. Jadi ini tadi penggunaan form open, form input, form submit, dan form close. Ya, di sini ada beberapa hal. Nah, ini sudah saya modifikasi. Jadi di belakangnya tidak aja 1, tapi juga disesuaikan dengan data. Jadi kalau memang ID pada baris itu ada 1, maka di sini akan 1. Kalau 2 ya 2 dan seterusnya. Edit 2, edit 3, atau mungkin misalnya mahasiswa edit NRP-nya berapa, nanti bisa tampilkan di sini. Ya, di sini form input parameter pertamanya ini adalah isi dari atribut nama. Atribut nama adalah di sebelah sini. Atribut nama. Jadi di situ tertulis judulnya, ya. Jadi di bagian bawah ini adalah hasil dari hasil HTML kalau misalnya program PHP yang di atas ini dijalankan. Program PHP ini
fungsi atau view berita editnya dijalankan, maka tampilannya di browser itu menggunakan seperti ini. Hasilnya ada seperti itu. Jadi tadi kembali judulnya di atas ini, maka di bawah juga name-nya adalah judulnya. Kalau beritanya, maka name-nya juga beritanya. Di sini ada penulisnya, maka di sini juga penulisnya. Sedangkan set value itu dipakai untuk mengisi bagian value di sini. Di sini kita bisa lihat value-nya adalah dari judulnya, ya, dari judulnya yang ini. Ya, jadi andaikan nanti ada kesalahan dan form ini ditampilkan kembali, maka dia akan melihat isi dari elemen input yang memiliki name judulnya. Oke. Tapi kalau misalnya belum diisi, maka dia akan memasukkan nilai defaultnya dari berita title, begitu. Dan sama semuanya ya, berita title. Itu penggunaan form helper ya. Jadi kita bisa membuat seperti ini, atau mungkin karena sudah sangat paham, kita tidak perlu pakai form helper, tapi langsung pakai HTML seperti ini. Hasilnya akan sama saja. Jadi ini isi dari berita view berita edit.php. Oke, lanjut. Kita akan mempelajari tentang form validasi. Jadi kita akan bisa di sini kita akan mengetahui bagaimana caranya memeriksa apakah data yang diinputkan itu sudah benar. Jadi prosesnya adalah pertama, misal kita punya satu controller, di sini nama controllernya adalah block. Ya, waktu fungsi edit dipanggil, maka belum ada validasi yang dilakukan. Karena belum ada validasi yang dilakukan, maka langsung ditampilkan formnya. Dan diisikan datanya. Kemudian akan ditekan tombol submit. Kalau misalnya submit ini diklik, gitu ya, maka dia akan kembali memanggil function edit. Nah, di function edit ini isian yang tadi sudah diisi, misalnya ini, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini, itu akan diperiksa ya menggunakan set rule. Di sini untuk contohnya set rule-nya dibuat 2 di sini ya. Ada 2 kali set rule. Kalau misalnya sudah divalidasi ternyata masih salah, maka dia kembali menampilkan form isian disertai dengan pesan kesalahan ini. Ya. Kalau misalnya sudah diperbaiki kemudian ya sesuai, jadi kesalahan yang ditampilkan itu untuk membantu perbaikan. Kalau misalnya sudah diperiksa di sini ternyata dia tidak ada kesalahan, maka dia akan melanjutkan ke proses selanjutnya. Oke. Untuk menampilkan kesalahan di view itu ditambahkan dengan perintah ini, echo validation error ya. Ditambahkan echo validation error dari yang ini ya. Oke. Selanjutnya adalah ini adalah isi dari controller berita ya, secara lengkap. Ya, secara lengkap. Kalau sudah lengkap, kita bisa lihat di sini diawali dengan mengaktifkan helper dan library ya. Kemudian membuat aturan di sini, set rule, aturan. Nah, di sini ada 4 parameter set rule ini. Ya. Yang pertama adalah nama.
nama dari input pada form. Ya, tadi kita namanya adalah judulnya, beritanya, penulisnya, dan sebagainya. Oke, kemudian yang kedua adalah di sini tulisan yang akan ditampilkan pada pesan kesalahan aturan validasi. Jadi misal gini, di sini tulisannya judul, maka nanti akan ditampilkan pesan kesalahannya adalah judul harus the judul, ya, must be required. Nah ini adalah aturannya. Jadi judul harus diisi. Nanti berita harus diisi. Nah di sini ada tambahan parameter keempat, ya. Parameter keempat, tadi yang ketiga adalah aturan validasi, ya. Aturan validasi itu tadi required. Yang keempat adalah di sini modifikasi untuk pesan kesalahan. Jadi kalau di sini nanti tulisannya tidak lagi seperti di atas the judul is required pakai bahasa Inggris, tapi di sini ada %s yang dipakai untuk menggantikan tulisan berita ini. Jadi nanti akan ditampilkan berita harus diisi. Ya. Nah di sini pesannya juga bisa pakai tulisan seperti nama penulis. Jadi nanti the nama penulis is required, gitu. Oke. Terus di situ ada, kalau misalnya kita mau buat aturan, beberapa aturan, maka kita bisa menggabungkan perintah-perintahnya. Misalnya required harus diisi, kemudian panjang minimalnya adalah 5, panjang maksimalnya adalah 12. Nah ini aturan. Jadi nanti username yang ini itu harus diisi, kemudian panjang minimalnya 5, panjang maksimalnya adalah 12, gitu. Nah, untuk menjalankan validasi, perintahnya adalah menggunakan this form validation run. Di sini kalau nilainya false, artinya dia belum diisi, ya. Jadi baru pertama, atau mungkin isiannya itu tidak benar sesuai aturan yang tadi kita sudah buat. Misalnya required, ternyata fieldnya belum diisi. Atau misalnya minimal panjangnya 5, ternyata yang kita isikan baru 4, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya masih ada kesalahan, maka bagian ini yang akan dijalankan. Nah, kebetulan bagian ini tadi adalah menampilkan form tadi, ya. Tapi kalau misalnya sudah benar, maka dia akan memanggil redirect. Nah, redirect ini adalah mengarahkan halaman ke controller berita, gitu. Oke, ini controller beritanya secara keseluruhan seperti ini tadi, ya, sudah kita tampilkan. Oke, terima kasih. Semoga belajarnya bisa lancar. Kalau misalnya nanti ada yang lupa, ya bisa diputar kembali videonya. Ya, harapannya adalah materi kali ini bisa dikuasai. Terima kasih.